untuk menu Indian food kita itu ada beberapa menu seperti contohnya aloo puri, itu kari kentang yang dimasak kari dan rotinya itu digoreng. Dan kalaupun kita ingin memakan daging-daging vegetarian kita juga disediakan di sini. Dan itu semua olahan dari jamur. Cara proses pembuatannya itu kurang lebih mirip seperti pembuatan bakso, tapi bahan dasarnya itu vegetarian dari jamur. Jadi kita di sini ada juga beberapa daging seperti daging ayam, daging ikan, daging kambing, itu semua vegetarian. Jadi untuk tamu-tamu yang ingin merasakan tekstur daging tapi vegetarian, di Sajan bisa kita buat. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya. Beragam suku memiliki kekhasan kulinernya masing-masing. Ragam kuliner ini juga semakin diperkaya oleh pengaruh budaya asing sejak zaman nenek moyang. Kuliner Nusantara juga dikenal dengan cita rasa yang tercipta dari bumbu rempah yang beragam pula. Karena rempah yang kaya inilah, Belanda pada tahun 1596 Masehi datang ke Indonesia lewat perairan kepulauan. Menurut Meg Rickleff pada buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, rempah merupakan bahan baku yang sangat penting bagi peradaban bangsa Eropa pada abad ke-15. Rempah ini digunakan sebagai bahan obat-obatan, parfum, bumbu masakan, dan pengawet makanan untuk memenuhi kebutuhan musim dingin. Kembali ke kuliner Nusantara, bangsa India ternyata memberikan pengaruh besar terhadap ragam masakan Indonesia. Martabak telur misalnya, konon kuliner ini dibawa oleh pedagang India ke Asia Tenggara. Kue putu mayang juga berasal dari India, dan di negara asalnya dinamakan putu mayam. Kue apem yang di India dinamakan apam, nasi biryani dan kuah kari yang juga kaya akan rempah juga menjadi identitas kuliner tanah air. Halo, nama saya Aumi Letare Situpu. Jadi saya di sini salah satu chef di Sajan Heritage Farm dan juga salah satu tim inti di sini. Betul, saya Punjabi. Jadi kalau Sajan itu artinya kasih sayang. Dan itu nama dari kakek pemilik langsung itu, jadi memang udah warisan dari keluarga besar Sajan. Jadi itu juga kita terapkan ke Sajan Heritage Farm gitu. Jadi di Sajan Heritage Farm ini kita itu ada penginapan sama resto. Jadi untuk membawa nama itu juga yang membuat kita jadi vegetarian salah satunya. Cita rasa India juga menjadi kekayaan kuliner Sumatera Utara, tepatnya di Merek Kabupaten Karo. Tidak hanya menyesuaikan dengan cita rasa lokal, kuliner India di Sajan Heritage Farm juga mencerminkan filosofi cinta kasih kepada hewan dan juga alam. Sajan Heritage sendiri didirikan oleh Naranjan Singh, seorang pengusaha Punjabi yang lahir di tanah Karo. Kalau vegan itu sebetulnya kita menuju ke sana. Cuman karena kita tinggal di sini itu sedikit banyak tantangannya. Untuk vegetarian sendiri juga banyak tantangan, dan untuk vegan kita itu perlahan akan beranjak ke sana juga. Sajan itu artinya kasih sayang, bahasa Punjabi. Jadi sesuai namanya kasih sayang, kita itu memberikan kasih sayang itu tidak hanya ke manusia, tetapi ke hewan-hewan juga. Jadi itu salah satu alasan kita kenapa vegetarian di sini. Jadi untuk vegan kita sebetulnya juga perlahan menuju ke sana. Cuman sesuai kita tinggal di Indonesia itu belum banyak juga yang vegan. Jadi yang sudah banyak itu terlebih tamu kita yang Chinese, mereka itu vegetarian. Dan kalau vegan itu
setiap mereka request kita langsung sediakan untuk mereka. Kalau untuk menu Indian food kita itu ada beberapa menu seperti contohnya aloo puri, itu kari kentang yang dimasak kari dan rotinya itu digoreng. Dan kalaupun kita ingin memakan daging-daging vegetarian kita juga disediakan di sini. Dan itu semua olahan dari jamur. Cara proses pembuatannya itu kurang lebih mirip seperti pembuatan bakso, tapi bahan dasarnya itu vegetarian dari jamur. Jadi kita di sini ada juga beberapa daging seperti daging ayam, daging ikan, daging kambing, itu semua vegetarian. Jadi untuk tamu-tamu yang ingin merasakan tekstur daging tapi vegetarian, di sajian bisa kita buat. Menu kita ada Indian food, steamboat, barbecue, dan beberapa menu-menu Indonesian food. Kalau ke Indian food itu yang best seller di sini, yang pertama itu biryani seperti biryani mushroom, biryani mutton atau chicken tetapi daging vegetarian, aloo puri, chicken butter masala, egg paranta, aloo paranta, chapati, garlic naan, banyak dan lain-lainnya juga untuk Indian foodnya. Kalau snack-snacknya yang kakak tahu itu seperti samosa, onion cheese pakora, onion chili potato, kita ada juga di sini. Jadi yang pertama itu yang paling sering kita lihat itu anjing, kucing, domba, sapi, kuda. Nah, seperti kakak tadi juga disambut langsung sama anjing-anjing kita. Jadi mereka memang sangat welcome untuk tamu-tamu kita yang datang ke sini. Terlebih ini ya, kucing juga sama domba, sapi, kuda itu kita buat juga jadi kegiatan di sini seperti animal feeding. Jadi kita juga, cara kita mendekatkan tamu dengan hewan kita itu, kita mengajak tamu itu untuk memberi makan hewan kita di sini. Kalau untuk kesehatan itu dampaknya sangat banyak. Yang saya rasakan sendiri, sebelum saya vegetarian itu banyak yang saya rasakan, maksudnya kesehatan saya terganggu. Dan setelah saya coba itu, memang betul efeknya itu banyak untuk kesehatan. Saya merasakan lebih fit, lebih segar. Terlebih semenjak saya tinggal di Sajan ini, saya lebih merasakan lagi bagaimana koneksi saya dengan hewan-hewan di sini. Dari situ perasaan untuk memakan daging itu pun sudah mulai terkikis. Karena kita di sini kita bilang sayang sama hewan, sayang sama binatang, tapi kita makan jadi rasanya tuh kurang pas lagi sih. Kalau untuk basic memasak itu saya belajar dari mama saya langsung di rumah. Dan kalau untuk Indian foodnya saya belajar. Jadi sebelum saya balik ke Sajan, saya sudah sempat kuliah di India kemarin. Jadi saya ngambil jurusan Hotel Hospitality Management di sana begitu. Jadi saya mengambil bagian Kitchen and Resto, Food Division. Dan dari situ saya belajar untuk memasak Indian food, dan selebihnya saya belajar di sini langsung dengan head chef kita yang memang orang Punjabi asli langsung begitu. Sesuai dengan konsep Sajan Heritage, kasih sayang yang kita berikan pada alam akan kembali dalam bentuk anugerah tak terhingga pula. Aumi menanam berbagai sayur-sayuran di kebun organik tanpa menggunakan pupuk kimia yang dapat menimbulkan resiko terganggunya keseimbangan unsur hara tanah jika digunakan terus-menerus. Sajan Daba itu artinya restoran ataupun rumah makan. Jadi kalau kita buat artinya itu rumah makan kasih sayang, restoran kasih sayang kurang lebih begitu. Di zaman sekarang ini ya, kita sudah memasuki zona global warming. Itu
tidak kecil efeknya, sangat besar sekarang ini. Di mana-mana sekarang orang untuk menebang pohon itu gampang sekali. Dan mereka tidak melakukan penghijauan, reforesting untuk itu. Nah, itu salah satu di sini kita tim Sajan selalu mengajak tamu itu yang menginap di sini untuk menanam pohon juga bersama kita. Untuk Indian foodnya itu memang udah salah satu ciri khas kita di sini. Yang kita mau bangun di sini ciri khas kita itu yang paling utama itu kita support go green, privacy, kita serve vegetarian food begitu. Jadi intinya itu kita balik ke untuk bagaimana kita berjalan di bisnis tapi tidak merusak alam. Kita mengembangkan bisnis kita, berbarengan kita juga melestarikan alam. Indian food itu memang orang banyak tahu. Tapi kalau kita di Indonesia ini ke menu vegetarian itu mungkin sedikit asing bagi orang banyak. Nah, dari di situ kita mulai campaign itu lebih besar tantangannya daripada orang-orang yang memasak Indian food yang non veg di luar sana begitu. Dari situ kita harus build memang customer kita sendiri yang memang vegetarian sudah tahu kalau di Tanah Karo itu juga ada tempat vegetarian yang bisa dikunjungin begitu. Untuk cita rasa sendiri itu kita sudah sedikit modifikasi rasanya. Kita ada perpaduan bumbu Indonesia dan Indianya begitu supaya rasanya juga masuk ke lidah kita di sini orang Indonesia dan tidak menghilangkan cita rasa India aslinya begitu. Oke, jadi ini sayur-sayuran yang sudah kita panen. Kita ada kacang panjang, sayur pagoda, ada juga pakcoy, brokoli, sayur kol, ada juga daun kenikir, daun bawang, dan juga rosemary. Dan semuanya ini organik. Masakan India yang juga sudah umum diterima lidah masyarakat Indonesia adalah kari. Ya, di Sajan Heritage, masakan dengan rempah aromatik ini harus disajikan khas vegetarian. Untuk mengganti daging hewani, Aumi mengandalkan jamur dan juga jamur olahan. Oke. Jadi ini jamur tiram, ini langsung dari rumah jamur kita. Jadi setiap tamu yang order makanan yang ada bahan dasarnya mushroom, kita langsung panen ke rumah jamurnya. Jadi ini akar jamur yang sudah kita panen harus kita habiskan. Setelah itu nanti baru kita semprot kembali dan jamur yang baru keluar lagi. Nah, jamur kita di sini tuh langsung dari rumah jamur kita. Kita produksi jamur dan ketika tamu pesan jamur itu baru kita panen jamurnya, baru kita olah langsung ke dapur. Dan kalau bumbu kering itu yang wajib sudah ada itu kita ada kulit manis, cengkeh, kardimom. Kardimom itu kapulaga. Cuman ada perbedaannya sedikit dengan kapulaga yang di sini. Kita kapulaganya berwarna hijau. Dan yang bumbu-bumbunya itu kita pakai di sini bubuk cabai kering. Cabai itu cabai kalau di India namanya Kashmiri Mirch. Jadi itu bubuk cabai dari Kashmir langsung begitu. Dan kita juga kunyit, bubuk kunyit kita tidak pernah tinggal. Dan juga coriander powder itu bubuk ketumbar. Dan juga cumin powder itu bubuk jinten. Oke, jadi kita udah panen sayur nih, ada ubi, cipang, mushroom juga, daun mint, wortel. Dan selanjutnya kita akan olah ini. Ubi bisa kita buat jadi ubi barbecue, crispy mushroom, wortel bisa jadi capcay dengan sayur-sayur yang tadi kita panen sebelumnya. Ini jipang bisa kita buat jadi sup. Thank you.
Jadi tadi kita udah panen sayur ya. Dan sayur yang kita panen tadi itu bakalan kita olah untuk steamboat nanti malam. Sekarang kita masuk ke segmen Indian food. Jadi di sini sudah lengkap bahan-bahan kita untuk memasak. Dan hari ini kita mau memasak mutton curry masala, chicken butter masala, biryani mushroom, dan juga Indian style noodle. Begitu juga dengan roti-rotinya, ada roti naan, roti chapati, dan roti puri. Oke, jadi di sini sudah banyak bahan-bahan kita ya. Yang pertama di sini kita ada ini bawang putih, bawang merah, jahe di blender. Jadi ini ginger onion garlic paste. Kita juga sudah ada di sini chop tomato, chop yellow onion, dan ini rempah-rempah. Kita ada kapulaga India, kapulaga hijau atau kardemom, cinnamon atau kulit manis, daun salam, bunga lawang, cengkeh. Dan untuk bumbu bubuknya kita ada garam masala, ini bumbu rahasianya nih. Ada juga cumin powder atau bubuk jinten. Dan di sini ada coriander powder atau bubuk ketumbar. Garam, dan di sini kita ada turmeric powder, red chili powder, dan mushroom powder. Di sini saya akan memasak semua menu untuk hari ini bersama Chef Manjit. Saya itu kamera. Hai. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dari Chef Manjit. Dia bakalan buat roti chapati. Di Sajan Heritage, Aumi yang pernah kuliah di India ini juga berimprovisasi dalam memasak aneka menu vegetarian India. Ia juga menyesuaikan selera masakan lokal. Yang penting baginya, cita rasa vegetarian buatannya tak kalah dengan non-vegetarian. Aroma itu wangi. Dan Satu makanan ringan India yang akrab pada masyarakat kita adalah samosa. Sebenarnya makanan ringan ini mirip dengan pastel, namun yang membedakan adalah isinya. Samosa juga populer di negara Malaysia, Singapura, dan Jazirah Arab. Makanan India juga didominasi oleh aneka roti yang dimakan bersama kari. Roti yang terkenal adalah naan. Roti pipih beragi ini terbuat dari tepung gandum. Permukaannya biasanya ditaburi wijen, jintan hitam, dan bawang. Cara klasik yang tetap diminati saat menikmati naan adalah dimakan bersama kari kentang. oke, jadi kita sudah selesai masak. Ini menu semua sudah disajikan di atas meja. Jadi kita mulai dari sini. Ini mutton curry masala, biryani mushroom, garlic naan, chapati, puri roti, samosa, Indian style noodle, dan yang terakhir ini ada chicken butter masala. Dan ingat, chicken dan muttonnya itu vegetarian. Oke, thank you. Kalau kita memasak itu, kita hanya tidak sekedar masak. Itu harus kita betul-betul datang dari hati. Perasaan kita masak itu harus senang, dan juga skill memasak itu juga penting di situ. Bagaimana kita memproses bahan-bahan itu supaya menjadi enak, itu semua ada caranya. Jadi tidak sembarangan untuk asal tumis-tumis begitu, tidak bisa. Jadi memang ada konsep dasarnya. Untuk Indian food itu kita harus tumis bawang seberapa lama,
penyajiannya seperti apa, bagaimana untuk mendapatkan aroma yang pas dari rempah-rempah yang kita campur, begitu. Dan kalau memasak itu sendiri bagi saya sudah hobi dari kecil sih, hobi. Jadi memang memasak suatu kesenangan bagi saya. Kalau menu Karo sejauh ini kurang sih, karena memang sesuai customer kita juga, lebih banyak orang kota yang langsung dari Medan seperti Chinese, Melayu, ataupun dari Siantar, dari Kisaran. Jadi kita sesuaikan sama mereka. Jadi kalau menu-menu kita sini yang kita sesuaikan untuk tamu kita Chinese seperti masakan-masakan tahu-tahu, tumis-tumis, timbut, itu kita sesuaikan. Jadi mereka juga banyak pilihan, tidak hanya menu Indian food yang ada di sini. Mengajak masyarakat luas untuk menjadi vegetarian di Tanah Karo tentu memiliki berbagai tantangan. Aumi dan rekan-rekannya tetap optimis mampu menggaungkan gaya hidup vegetarian dan menjadi ikon kuliner vegetarian di kawasan wisata Kabupaten Karo. Seperti kota Benares atau Varanasi misalnya. Kota vegetarian tertua di dunia yang terdapat di negara Uttar Pradesh India Utara ini. Menjadi objek wisata bagi turis mancanegara. Kota suci bagi umat Hindu dan Buddha ini terletak di pinggir Sungai Gangga yang juga menjadi pusat kebudayaan. Harapan saya pribadi untuk tim dan semua kru di Sajan itu, Sajan makin maju dan orang-orang semakin banyak mengenal Sajan dan memahami konsep yang kita berikan di sini. Jadi tamu-tamu yang datang itu juga tahu cara menikmati alam dengan konsep yang saya berikan, begitu. Dan juga harapan saya ke depannya untuk vegetarian itu semakin banyaklah orang yang tahu. Dan vegetarian itu menyenangkan juga. Pesannya ya, menjadilah seorang vegetarian itu dari hati sendiri, tapi bukan karena orang lain. Itu pelajarilah vegetarian itu apa dampaknya untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan kita, alam sekitar kita itu. Berawallah dari kasih sayang kita itu terhadap lingkungan kita itu, baik itu dengan manusia, hewan-hewan, dan alam kita. Dan untuk menjadi vegetarian itu menyenangkan kok. Alam telah memberikan sejuta kebaikan bagi kehidupan. Kebaikan alam juga tersaji di meja makan, dan gaya hidup vegetarian dapat menjadi salah satu cara membalas budi baik alam.